Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini karena kita sudah berada di hari Minggu lagi, kita pengen cek kira-kira untuk 7 hari ke depan ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Berikut juga ada beberapa data yang menurut saya cukup menarik untuk kita simak, plus tentunya price action Bitcoin kira-kira apa yang sedang terjadi dan apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. Kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 1,43 triliun dolar atau turun sekitar 1,08%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat sebenarnya keadaannya mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah, walaupun dominan berwarna merah, teman-teman. Dan yang mendapatkan kenaikan paling besar hari ini adalah Tron di top 10 coin dengan kenaikan 3,13% menuju 0,1 dolar. Sisanya mengalami penurunan antara 0, sekian persen, kurang lebih semuanya mirip-mirip seperti itu. Oke, so itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, 7 hari ke depan, kira-kira ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Nah, secara sekilas tadi saya lihat, sebenarnya untuk minggu depan hanya ada 1-2 yang menurut saya bisa menghasilkan volatility di market. Walaupun kalau misalnya kita lihat di tanggal 28 Oktober alias di hari Selasa nanti, ya kita sudah akan melihat beberapa anggota Fed itu kemudian memberikan speech. Tapi saya rasa ini tidak akan membawa dampak yang terlalu signifikan. Kalau misalnya kita scroll lagi ke bawah, akan ada data GDP, itu di tanggal 29 November yang berarti hari Rabu nanti. Yang juga diikuti hari Kamisnya, teman-teman, ini menurut saya adalah highlight utama untuk minggu depan, yaitu adalah data Core PCE Price Index sekaligus PCE Price Index year on year, teman-teman. Diikuti juga ada Initial Jobless Claim dan juga Continuing Jobless Claim. Nah, untuk sementara, kalau misalnya kita perhatikan, kedua data yang merupakan high impact di sini kategorinya, Core PCE Price Index dan juga PCE Price Index, itu keduanya diekspektasikan mengalami penurunan, teman-teman. Untuk core-nya sendiri dari 3,7 menjadi 3,5, sedangkan untuk PCE Price Index-nya dari 3,4% menjadi 3,1%. Nah, tentunya sekali lagi, teman-teman, ini akan sangat penting untuk kita simak karena ini sedikit banyak akan berpengaruh terhadap sentimen investor. Dalam konteks, apakah The Fed akan kembali menaikkan suku bunga atau kita sudah akan kemungkinan stay di angka yang sama. Nah, jika memang kita melihat data yang keluar di sini sesuai dengan ekspektasi, alias kita mengalami penurunan di kedua data ini, maka harusnya itu akan membawa sentimen positif untuk market. Karena sekali lagi, berarti kita sudah semakin dekat dengan target The Fed. Apalagi jika penurunan yang kita lihat di sini bisa lebih signifikan daripada yang diekspektasikan. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya core-nya di sini kan forecast-nya atau prediksinya 3,5%. Nah, kalau angka yang keluar justru di bawah itu, misalnya 3,4, 3,3%, atau bahkan 3,2, diikuti juga PCE Price Index yang mengalami penurunan lebih signifikan, katakanlah ke angka 3% atau 2,9, itu menurut saya akan kembali bisa menciptakan volatility untuk market. Terutama mungkin dari segi dolar indeks kita bisa melihat penurunan atau penerusan koreksinya. Dan untuk stok market Amerika Serikat bisa melanjutkan rally, dan saya rasa Bitcoin dan kawan-kawan juga akan mengikuti jika itu yang terjadi. Dan kita scroll lagi ke bawah, untuk hari Jumatnya juga ada satu yang cukup penting, yaitu adalah speech dari kakek Powell, dan juga ada ISM Manufacturing PMI. So, untuk minggu depan bisa kita katakan sebagai satu minggu yang cukup pack gitu ya, cukup padat untuk data dan event ekonomi yang penting, dan baru akan dimulai nanti di hari Rabu, teman-teman. So, untuk beberapa hari ke depan, saya tidak expect akan ada volatility yang terlalu luar biasa. Oke, barulah mungkin nanti di hari Rabu sampai hari Jumat, kita akan start melihat volatility di market. So, itulah beberapa event dan data ekonomi penting yang perlu kita waspadai selama 7 hari ke depan. Kemudian teman-teman, kalau misalnya kita bicara soal fractal pattern,
stock money lizard ini merupakan salah satu yang cukup sering ya memberikan hal tersebut. Dan lagi-lagi ini hanya soal asumsi ya teman-teman, soal perspektif. Nah, menurut dia yang kita lihat di sini itu sedikit banyak mirip dengan yang kita lihat di tahun 2016. Oke, di mana pada saat itu kita membentuk semacam area support yang sangat kuat. Ketika kita mampu break di bawah area tersebut, kemudian kita masuk ke fase kapitulasi. Nah, kita ketemu dengan bottom bear market di sini, start untuk building momentum untuk bull market yang baru. Ketika break dari area yang sebelumnya merupakan major support di sini, sekarang menjadi major resistance, kita akhirnya break dan melakukan retest, teman-teman. Dan pada akhirnya kita mendapatkan pergerakan parabolik ke atas. Nah, menurut dia, hal yang serupa juga bisa aja terjadi di kita sekarang. Artinya, neckline-nya sudah jelas ya, teman-teman, yaitu di sekitaran area 30 sampai 32 ribu dolar. Itu harusnya menjadi area range yang sangat-sangat kuat, teman-teman. Karena sebelumnya kalian bisa perhatikan ini merupakan major support, jadikan resistance, dan kali ini kita bisa saja menjadikan area tersebut lagi menjadi support. Nah, pertanyaannya tentunya apakah kita akan kembali nge-retest ke area tersebut ataukah kita akan langsung menuju ke area yang lebih tinggi dari sini? Who knows gitu ya, tapi intinya apapun yang terjadi, kalau memang benar kita sudah ketemu dengan bottom bear market dan sekarang berada di cycle bull yang baru, maka senario manapun yang terjadi harusnya tidak akan bermasalah untuk teman-teman yang merupakan investor. Karena kan kalian bukan traders ya, kan investor. Otomatis kalian harus punya time frame yang panjang. Nah, kalau memang kita dalam 1-2 tahun ke depan akan melihat Bitcoin ke all time high yang baru, ya kalian harusnya tidak akan peduli apakah kita akan kembali nge-retest ke 30.000 kayak kembali nge-retest ke 25.000 kayak. Pada intinya kalau kita melihat 1-2 tahun kemudian kita sudah di all time high yang baru, harusnya kalian bisa kategorikan investasi kalian itu berhasil, teman-teman. Oke. Nah, berikutnya juga sebuah data menarik bahwa market cap dari USDT itu terus mengalami peningkatan, teman-teman. Dan dalam beberapa minggu terakhir, kita sering banget melihat ada minting USDT baru. Dan mintingnya itu nggak kecil, teman-teman. Angkanya kadang-kadang sampai $1 billion. Artinya ada $1 billion USDT baru yang dicetak, yang kemudian diberikan kepada para institusi besar atau para pemain besar. Nggak mungkin dong retail gitu kan, yang request $1 billion USDT. Itu pasti pemain besar atau para paus gitu kan. Nah, kita melihat market cap Tether itu terus mengalami peningkatan, menunjukkan bahwa ada USDT baru yang tercipta. Oke, dan ini tentunya merupakan berita baik. Karena semakin banyak Tether atau semakin banyak stablecoin yang berada di sidelines, oke, atau semakin banyak stok stablecoin yang sekarang masih belum di-deploy, maka semakin tinggi juga chance bahwa kita akan melihat Bitcoin melanjutkan kenaikan. Karena berarti masih banyak rupanya orang-orang yang belum sempat masuk ke market, yang mungkin sebagian besar menunggu saat yang tepat. Oke, saat yang tepat itu bisa aja orang-orang menunggu $30.000, artinya retest ke area support lagi. Ada yang mungkin nunggu di $20.000, ada yang mungkin menunggu di $12.000. Intinya mereka-mereka nih yang sekarang masih berada di sidelines. Oke. Nah, saya khawatir gitu ya, kalau misalnya orang-orang yang berada di sidelines sekarang dan masih terlalu greedy gitu ya, pengen ambil posisi serendah mungkin, takutnya justru ketinggalan gitu. Nah, saya tidak mengatakan bahwa garansi kita tidak akan melihat lagi angka 30.000 atau 20.000, tetapi sekali lagi semuanya adalah soal probabilitas, teman-teman. Dan ketika Bitcoin berada di area harga 16.000, 17.000, 18.000, saya mungkin hampir setiap hari menyampaikan ke teman-teman bahwa kira-kira seberapa sih bedanya gitu ya antara kalian membeli atau melakukan akumulasi di angka 17.000, 18.000 dibandingkan akumulasi di 12.000. Kalau memang benar pada saat itu adalah bottom bear market, kalian tidak akan peduli, teman-teman. Ketika Bitcoin sudah di harga $80.000, $100.000, kalian nggak mungkin akan peduli apakah kalian beli di angka 12.000 atau 17.000. Itu cuma beda sedikit, teman-teman. Dan kalian meresikokan, meresikokan gains yang sangat besar hanya karena kalian greedy pengen membeli harga yang sedikit lebih murah.
Oke, nah ini juga sesuatu yang harus kalian hindari, sama juga ketika kalian melihat Bitcoin rally terus-menerus ke all-time high, misalnya sudah di angka 100.000 dolar, kalian masih katakan, kok saya nggak mau jualan sekarang kok, karena menurut saya Bitcoin bakalan ke 200.000. Dan kalian kekeh terhadap senario tersebut. Sebelum 200.000 saya tidak akan jual kok. Nah, cuma pertanyaan saya adalah, kalau misalnya kita sudah sampai 100.000 dolar, 120.000, 130.000, apakah menurut kalian, worth it nggak gitu? Kalian resikokan penambahan 70.000 dolar lagi, dibandingkan kalau misalnya ternyata kita kembali ke bear market dan kita kembali menyentuh ke area 40.000, 30.000, 20.000 dolar. Nah, ini kan permainan risk to reward, teman-teman. Nah, sama ketika yang kemarin, harga Bitcoin di 15.000, bukan 15, 16.000, 18.000, atau katakanlah 20.000. Range itu 16 sampai 20.000. Kenapa saya hampir setiap hari pada saat itu sampaikan, teman-teman, please, kalau misalnya kalian merupakan investor, ini mungkin adalah saat yang baik untuk start melakukan akumulasi. Kalaupun kalian tidak mau all in, at least sudah punya exposure. Hampir setiap hari saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan itu ada yang mendengar gitu. Karena kalau misalnya teman-teman terlalu fanatik terhadap senario yang mengatakan bahwa kita akan ke 12.000, 10.000, sekali lagi, seberapa sih bedanya gitu? Antara kalian beli di angka 20.000 dengan 12.000. Oke, kalian katakanlah itu beda 8.000 dolar kok. Tapi kalian harus pikirin juga, rewards-nya seberapa? Yang bisa kalian lewatkan itu seberapa? Katakanlah kalian beli di 20.000 gitu kan? Atau kalian menunggu di 12.000. Rewards-nya ini, kita bisa sampai ke angka 100.000, 150.000 dolar. Artinya di area, kalaupun kalian beli di 20.000, gitu ya, itu ada potensi rewards 500 sampai 700%. Sedangkan kalian itu memaksa untuk menunggu ada diskon kurang lebih berapa? 20.000 ke 12.000. Tidak sampai 50%. Dari segi risk to reward ratio saja itu tidak make sense, teman-teman. Oke, jadi itu mungkin bisa menjadi pengalaman baru lah untuk kalian gitu ya. Yang mungkin kemarin sempat masih menunggu, tidak sempat akumulasi dan lain sebagainya. Itulah kenapa saya juga pesan beberapa waktu terakhir, kalau misalnya kalian yang masih menunggu di sidelines, please secara berkala dievaluasi. Apakah ada sesuatu yang berbeda dengan yang kalian lihat kemarin? Kalau memang ada yang berbeda, artinya mungkin kalian sudah merasa, oke kok sepertinya skenario di mana kita ke 12.000 udah tidak akan lagi terjadi. Saya mempunyai plan yang berbeda sekarang. Nah, kalian harus sediakan plan baru gitu. Kira-kira kalau misalnya saya mau masuk sekarang, akumulasinya harus di mana? Jangan sampai kalian baru ketika nanti Bitcoin sudah di all time high yang baru kalian FOMO lagi masuk. Itu sudah terlalu tinggi menurut saya. Dan resikonya sudah jauh lebih tinggi daripada teman-teman membeli mungkin range 30 sampai 20.000 dolar. Jauh lebih tinggi. Gitu ya. Jadi itu adalah beberapa data dan berita hari ini teman-teman yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari 1 hour chart. Nah, sebenarnya teman-teman tidak banyak hal baru yang bisa saya sampaikan dari segi price action. Kenapa? Karena dalam 24 jam terakhir kita toh melihat Bitcoin hanya cenderung sideways saja tanpa ada volume yang terlalu besar gitu ya. Tetapi tentunya senario yang kemarin saya sampaikan itu belum terinvalidasi menurut saya, di mana kita ada mendapatkan potensi head and shoulder di sini. Dan ini bisa menjadi setup apabila kita breakdown dan retest. Teman-teman, itu belum terinvalidasi. Hanya saja memang untuk sekarang yang kita lihat adalah rupanya selling pressure itu juga belum terlihat terlalu deras, teman-teman. Kita memang melihat Bitcoin cenderung terkoreksi, tetapi kalau kita zoom out ke 1 hour, ya ini kita cuma sideways doang antara range 37.900 sampai ke 37.600. Nah, jika teman-teman yang kita lihat adalah kemudian breakdown, teman-teman jangan buru-buru masuk ya, apalagi di hari Minggu. Apalagi kita belum melihat ada retest. Kalau 1 hour itu kemudian hanya membuat wick ke bawah seperti ini berarti hanya untuk menjemput likuidasi orang-orang yang long di sekitaran area di sini.
Nah, beda cerita kalau teman-teman mendapatkan ada breakout, kemudian beberapa jam kita terkonsolidasi di bawah area ini melakukan retest. Nah, ini mungkin bisa kalian manfaatkan untuk short setup. Nah, kenapa kalian harus super hati-hati ketika kita berbicara soal short setup? Dan kalian kenapa boleh lebih agresif untuk long setup? Karena jawaban simpelnya, momentum itu masih di arah bullish, teman-teman. Kita masih constantly membentuk higher high dan higher low. So, secara tren besarnya itu kita masih bullish. Jadi ketika kita mencari peluang untuk short, tentunya itu adalah berarti setup counter trend. Otomatis ketika kita counter trend, kita harus super hati-hati. Maka kita harus lebih konservatif ketika kita mencari short setup daripada long. Karena kita sedang melawan arus, teman-teman. Itu jawaban simpelnya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang nekat untuk trading di hari Minggu, which is sebenarnya bukan sesuatu yang saya sangat sarankan, itu adalah sesuatu yang mungkin bisa kalian manfaatkan. Tetapi sekali lagi, kalau saya pribadi, teman-teman, melihat keadaan Bitcoin seperti ini, biasanya saya akan tinggalin saja. Saya justru mencari peluang di altcoin yang jauh lebih banyak setupnya lebih rapi daripada yang kita hadapi di Bitcoin. Salah satu yang mungkin trade yang cukup berhasil adalah ApeCoin, teman-teman. Dan ini adalah hasil trading saya di ApeCoin, gitu ya. Hasilin beberapa ratus %, lumayan banget. Dan setup ini sangat simple, teman-teman. Yaitu adalah ada breakout dari trendline besarnya. Diikuti ada konsolidasi berupa bull flag di sini. Dan saya masuk di sekitaran area range ini. Nah, kalian tinggal cari setup yang serupa, teman-teman. Dan ini menghasilkan gains yang lumayan banget, 20-an %. Setup yang sama sekarang juga hadir di mana? Engine. Ini makanya saya tandain di sini. Setup yang sama ada di engine sekarang. Kita mendapatkan ada pergerakan yang impulsif, diikuti ada bull flag, teman-teman. Nah, di sini juga kita mendapatkan adanya potensi pelanjutan kenaikan harga. Dan kita bisa expect, kalau saya pribadi ya, menargetkan kenaikan juga minimal 20%, teman-teman. Oke, jadi ini adalah reward yang bisa kita dapatkan. Tergantung kenaikannya seperti apa. Kalau sangat impulsif, kita mungkin bisa expect kenaikannya jauh lebih tinggi. Tapi kalau tidak pun, minimal ada 20% yang bisa diambil dari sini. Dan masih banyak sebenarnya setup lainnya yang mungkin tidak bisa saya bagian satu persatu di sini. Tapi kalau misalnya teman-teman tertarik, katakanlah setup-setup altcoin untuk dibagikan, mungkin kalian bisa kasih komentar. Kalau memang banyak, mungkin saya berpikiran teman-teman untuk membuat satu lagi channel baru khusus untuk membahas setup mengenai altcoin. Sehingga di sana teman-teman bisa fokus untuk cari setup altcoin. Di sini kita bahas Bitcoin dan fundamentalnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, mungkin bisa kasih komentar kalian, atau mungkin bisa kasih saran juga, apakah harus pakai channel baru, ataukah mungkin kalian lebih srek di channel yang ini saja, atau gimana? Kalian boleh kasih saran kalian di kolom komentar di bawah. Tapi pada intinya, teman-teman, untuk sementara, Bitcoin tidak menarik sama sekali bagi saya. Altcoin yang lebih menarik. Bitcoin baru akan menarik bagi saya jika salah satu dari dua senario ini terjadi. Antara kita kembali ke area trendline di sini dan kemudian membentuk reversal pattern. Ini adalah peluang bagi saya untuk long. Atau yang kedua, kita kembali ke area sekitaran 38.000 dan start untuk mendapatkan konsolidasi. Ini adalah juga peluang bagi saya untuk start kembali mencari peluang untuk long. Oke, tapi sebelum hal tersebut terjadi, kita masih harus was-was. Karena untuk sementara, senario di mana kita bisa menjadikan ini sebagai head and shoulder, itu masih valid. Oke? So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.